Kiai, Ya, ada berita terbaru bahwa PWNU DKI mengusulkan Ketua Tanfidziyah itu dipilih oleh Ahwa. Apa alasannya? ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsul Ma'arif, Ketua PWNU DKI Jakarta, memang mengusulkan supaya pada muktamar tahun ini Ketua Umum dipilih oleh Ahwa, sebagaimana Rois Am dipilih oleh Ahwa. Kenapa demikian? Pertama adalah menghindari perpecahan internal. Saya melihat kondisi masing-masing pendukung ini agak mengeras. Yang kedua, menghindari potensi adanya money politik. Yang ketiga, menghindari ikut campurnya pihak-pihak luar, sehingga NU betul-betul bersih dari berbagai macam kepentingan. Insya Allah kalau Ketum PBNU ini dipilih oleh Ahwa, insya Allah kok minimal ya terhindar dari 3 hal tersebut. Jadi paling tidak PBNU mengusulkan tahun ini, syukur-syukur bisa dipertimbangkan dalam muktamar kali ini. Kalau tidak pun, muktamar yang akan datang sudah mulai direkomendasikan tahun ini. Jadi untuk muktamar 2026, muktamar ke-35 tahun yang akan datang, itu harus sudah melalui mekanisme pemilihan ketum dengan sistem Ahwa. Itu lebih maslahah dan menghindari maldharat. Itu ada, kalau dipilih seperti itu berarti ada pereduksian arus demokratisasi di tubuh PBNU. Bagaimana? Ya tinggal pemaknaan demokrasi itu sendiri. Jadi pemilihan dengan mekanisme Ahwa juga bagian daripada demokrasi. Kalau itu memang disepakati bersama. Sebagaimana dulu misalnya Presiden dipilih oleh anggota MPR, kalau itu memang disepakati juga bagian daripada demokrasi. Oke, kalau dipilih oleh Ahwa berarti harus merubah ADART yang ada sekarang. Ya memang itu butuh gerakan yang cukup keras, gerakan yang cukup masif, agar didukung oleh banyak peserta, terutama dari PWNU yang lain. Tetapi ini betul-betul kami sampaikan, ke depan harus punya sistem yang jelas, karena saya melihat dari muktamar ke muktamar, kalau metodenya menggunakan pilihan langsung untuk ketum, maka yang terjadi seperti yang kita lihat sekarang ini, masing-masing untuk melakukan dukungan kepada calonnya, bahkan terjadi misalnya ya perang antar kelompok pendukung, bahkan ada potensi perpecahan di internal NU itu sendiri. Oke. Sejauh sebesar apa sih sekarang mengkristal ya pertarungan antara dua kubu ini? Ya, selama ini memang pertarungan dahsyat itu masih dalam tataran media sosial. Tetapi tidak menutup kemungkinan dari media sosial itu akan muncul, mungkin ya, kalau fisik sih tidak, tetapi paling tidak ya hindarilah proses seperti muktamar di Jombang. Sehingga saya berharap muktamar yang sangat singkat ini, hanya 2 hari, melahirkan putusan-putusan yang bermartabat. Sebab kalau tidak ada sebuah rumusan yang bisa memberikan jalan keluar, kok rasa-rasanya agak sulit untuk diterima akal muktamar ini bisa selesai dalam waktu 2 hari ini. Bisa dibayangkan misalnya kalau membahas tatib saja
butuh beberapa hari. Oleh karena itu, jika sistem itu bisa disepakati bersama, insya Allah semua peserta Muktamirin akan lebih menerima, bahkan sesuai dengan jadwal 2 hari. Oke. Ya. Jadi ada kemungkinan deadlock ini ya, muktamar Bisa ini? jadi kalau masing-masing misalnya mempertahankan keinginannya. Dan kami sih berharap ya kepada seluruh peserta muktamar, terutama bagi pemilik suara, marilah nanti dalam masuk ke arena muktamar harus didahulukan untuk kebersamaan, sehingga tidak saling otot-ototan, tidak saling memasang pasal yang sifatnya mengganjal, sehingga muktamar ini ya lancar sesuai dengan yang kita rencanakan bersama. Oke. Jadi solusinya itu ya? Ya, jangan saling mengganjal untuk memunculkan pasal-pasal sesuai dengan keinginannya masing-masing kubu. Jadi solusi yang tepat adalah dipilih oleh Ahwa. Insya Allah kalau itu bisa kita lakukan akan lebih maslahat. Untuk tahun ini kansnya ada atau cukup besar atau mungkin tidak ada sama sekali, Ya, mari kita uji nanti ya di lapangan sejauh mana keinginan teman-teman ini untuk memperbaiki sistem, termasuk dalam hal pemilihan ketum PBNU. Oke. Terima kasih Kiai. Sama-sama. PBNU Ya. DKI sekarang menjadi motor penggerak untuk pemilihan Tanfidziyah, ketua Tanfidziyah itu oleh Ahwa. Betul ya? Betul. Terima kasih. Ya, sama-sama.